Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di zaman ketika segalanya bisa dijual, bahkan yang suci pun sering kehilangan maknanya. Kita hidup di tengah dunia yang mengaburkan batas antara yang kudus dan yang profan. Tempat ibadah dijadikan ajang gengsi, pelayanan berubah menjadi proyek, dan kesalehan kadang disulap menjadi panggung pencitraan. Padahal, yang kudus semestinya dihadapi dengan rasa hormat, syukur, dan kesadaran bahwa di sanalah Allah berdiam. Kisah Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah menjadi relevan secara mengerikan. Ketika ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Ini bukan sekadar amarah terhadap aktivitas ekonomi. Ini adalah protes terhadap penyimpangan hakikat yang paling mendasar, ketika relasi dengan yang ilahi direduksi menjadi transaksi. Kekudusan bukanlah suatu kemewahan, melainkan suatu kebutuhan hidup manusia. Ketika yang kudus dikomersialkan, jiwa manusia kelaparan. Yang menarik, ketika orang-orang Yahudi menantang Yesus untuk membangun bait Allah yang sejati, ia menunjuk pada dirinya sendiri. Di sini terletak revolusi makna. Bait Allah yang sesungguhnya bukanlah bangunan batu, melainkan kehadiran ilahi dalam diri manusia. Pesta pemberkatan Basilika Lateran mengingatkan kita bahwa gereja fisik adalah penting, seperti Basilika Santo Yohanes Lateran yang menjadi simbol persatuan, namun esensinya lebih dalam. Setiap kita adalah bait Allah, tempat kediaman roh. Kita teringat pada skandal perdagangan relikui pada abad pertengahan, di mana tulang belulang orang kudus diperjualbelikan layaknya barang antik. Atau yang lebih kontemporer, seperti yang diungkapkan The Guardian dalam laporannya tentang industri spiritual yang bernilai miliaran dolar, di mana guru-guru spiritual menjual seminar kesadaran dengan harga fantastis kepada para eksekutif yang stres. Atau kisah nyata Elizabeth Gilbert dalam Eat, Pray, Love, yang melakukan perjalanan spiritual keliling dunia, sebuah pencarian yang kemudian justru dikomersialkan menjadi paket wisata spiritual bernilai mahal. Namun, gereja, baik sebagai bangunan maupun persekutuan, dipanggil untuk menjadi penawar racun bagi komersialisasi iman. Seperti diungkapkan Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, gereja bukanlah sebuah pos pemeriksaan bea cukai, melainkan rumah Bapa di mana semua orang bisa merasa diterima. Gereja adalah ruang di mana sabda diwartakan bukan untuk dijual, melainkan untuk menghidupkan, di mana komunitas bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk saling mengasihi. Di tengah gempuran budaya yang mengubah segala sesuatu menjadi komoditas, kita dipanggil untuk menjadi bait Allah yang hidup. Setiap kali kita menolak menyubordinasikan iman pada kepentingan ekonomi, setiap kali kita melindungi martabat manusia dari objektifikasi, dan setiap kali kita menjadikan hidup kita sebagai ruang perjumpaan dengan kasih ilahi, kita sedang membangun kembali bait Allah yang sejati. Seperti kata filsuf Martin Buber, Tuhan adalah yang mutlak yang tidak bisa dijadikan objek. Marilah kita menjadikan hidup kita, hubungan kita, dan komunitas kita sebagai ruang suci di mana yang kudus tidak diperjualbelikan, melainkan dialami dalam keutuhannya, sebagai karunia yang menyelamatkan. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.